Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji milikmu ya Allah, di mana pada kesempatan malam hari ini Engkau memberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kami bisa dengan takdirmu, dengan hidayah dan petunjukmu, kami bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga Engkau takdirkan kami bisa bermajlis di dalam majlis ilmu yang dikatakan Rasulullah SAW adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemarin telah kita bahas kaitan dengan surah Al-Asr, dan sebelumnya kita sudah membahas kaitan dengan surah Al-Humazah, di mana Allah Subhanahu wa taala ada para ulama menjelaskan bahwa ada keterkaitan dengan tiga surah ini, di mana dalam surat Al-Humazah Allah menjelaskan kecelakaan, kebinasaan, kerusakan, kehancuran bagi barang siapa yang yang memperolok, yang mengejek, yang membuli orang lain, kaum muslimin yang lain, orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Wailul likulli humazatin lumazah. Siapa orang yang biasa membuli, mengejek, merendahkan, menghinakan orang lain ini? Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Biasanya adalah orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki harta yang banyak, sehingga cenderung orang-orang seperti ini menghina, membuli orang, maka kecelakaan, kebinasaan. Maka jemaah sekalian, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa dengan pekerjaannya selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta itu, mereka mengira bahwa mereka akan hidup selama-lamanya di dunia. Itu ya. Nah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan ke dalam neraka dan siksa yang dahsyat. Di dalam surat Al-Asr Allah menjelaskan kaitan dengan waktu, merugi lagi, binasa, hancur dan merugi siapa yang tidak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tidak termasuk kerugiannya itu saja. Kemudian ikhwan fillah kembali Allah ingatkan di dalam surat At-Takatsur ini, Alhaakumut takatsur. Di sini dijelaskan oleh para ulama alhaakumut takatsur, kalau di Al-Qur'an terjemah yakni alhaakumut takatsur, sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Sebenarnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di sini dikatakan yakni alhaakumut takatsur, maksudnya bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian.
Saglukum an ta'atillahi wat tafakhuru bil amwali wal auladi wa ghairiha. An talabil akhirah. Kesibukan kalian artinya saglukum, artinya bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuju kesibukan kalian kepada harta, anak-anak dan yang lainnya daripada mengejar kehidupan akhirat. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dijelaskan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa sesungguhnya atau tipe kita manusia ini kalau menginginkan satu gunung emas itu ingin nambah lagi menjadi satu gunung emas, tambah lagi gak puas 2 gunung emas, tambah lagi menjadi 3 gunung emas dan seterusnya. Artinya apa? Kebutuhan, kerakusan dan kesungguhan kita untuk mengejar nilai dunia itu tiada batas dan tiada henti-hentinya. Itu maksudnya. Jadi tafsir Imam Ibnu Katsir, hal-hal seperti itulah yang telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau beda permasalahannya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau kita ini niatkan seluruhnya itu ibadah kepada Allah. Dunia atau kita berdagang, mencari duit, mencari maisha itu hukumnya mubah. Artinya dikerjakan nggak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Maka Al-Ustaz Hafidz Hasan Al-Mas'udi misalnya di dalam bukunya Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq menjelaskan tentang adabul akli wasyurbi, adab ketika makan dan minum. Para ulama mengkategorikan makan dan minum ini sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Hasan Hafidz Al-Mas'udi, itu bagian daripada perkara mubah. Artinya sama dengan tadi, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, itu perkara mubah. Tapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau bisa kita arahkan, kalau kita bisa manage bagaimana perkara-perkara dunia yang menyibukkan kita ini, naudzubillah jangan sampai disibukkan maksudnya. Dalam masalah makan dan minum saja, Al-Ustaz Hasan Hafidz Al-Mas'udi dalam bukunya Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, adabun qoblal akal, adab sebelum makan, sehingga makan kita ini yang dari mubah menjadi sesuatu yang ibadah. Di antaranya adalah mencuci tangan, kedua tangan, kemudian menaruh makanan di tempat, di alas pakai tikar, di atas tikar atau di atas meja, kemudian niatkan sebelum makan ini dalam rangka supaya dengan makan ini menambah kekuatan saya untuk ibadah dan taat kepadamu. Maka makan yang sifatnya mubah ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Contoh misalnya kita memiliki rumah, ya Allah, saya gunakan rumah ini supaya saya bisa terlindung dari matahari, dari hujan, dan saya bisa menggunakan rumah ini. Saya bina istri saya bina anak saya supaya mereka bisa mengisi rumah ini untuk taat dan zikir kepada Allah. Sama ketika mungkin kita memiliki mobil, niat untuk memiliki mobil untuk apa? Niat memiliki motor ini untuk apa? Niat berusaha dan berdagang untuk apa? Selama kita ini niatkannya untuk Allah, maka sesuatu atau segala sesuatu perkara yang diniatkan untuk Allah ibadah dan bernilai pahala. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sungguh sangat merugi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Takatsur ini, sungguh bermegah-megahan itu
telah melalaikan kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh bermegah-megahan itu telah artinya kalau sampai kita bermegah-megahan terhadap dunia, bermegah-megahan terhadap apa yang kita miliki ini, sampai melalaikan kita dari taat dan ibadah dan zikir kepada Allah, kita terancam dengan ayat ini. Ya, artinya sungguh bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan kaitan dengan keinginan manusia terhadap dunia ini tidak pernah berhenti. Tadi baru satu keinginan tercapai, pingin lagi, tambah lagi keinginan yang lain, tambah lagi, tidak pernah puas kalau urusannya dengan dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke salah seorang sahabatnya, sebagaimana dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menafsirkan ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia yang kalian miliki, yang kalian peroleh ketika kalian hidup di dunia ini kecuali hanya ada 3 saja, yakni apa yang kalian makan, kemudian setelah itu hanya sifatnya membusuk dan dibuang. Apa yang kalian makan. Kemudian dunia itu yang kedua adalah pakaian yang kalian pakai kemudian kusut atau sudah tidak bisa dipakai lagi sampai seperti itu. Sampai kalian ganti dengan pakaian yang lain. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah sedekah yang kalian gunakan untuk bersedekah, kemudian kalian lanjutkan sedekah itu. Artinya maknanya apa? Dunia ini bermanfaatnya itu 3 ini. Dunia itu bermanfaatnya 3. Yang ketiga itu artinya apa yang kita miliki ini kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita minum, sedekahkan untuk Allah. Pakaian yang kita pakai, kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, berdagang, sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Miliki istri dan anak, sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini semuanya akan bernilai ibadah, jemaah sekalian. Tidak sedikit misalnya Masya Allah Abu Umar Ibn Khattab karena sibuknya mengurus perkebunan sampai kok dengan asiknya dia melihat buah kurma yang mau dipanen itu dia nikmati, sembari dia tidur-tiduran di bawah pohon kurma, ditambah lagi angin yang sungguh dia nikmati, sehingga ketiduran sampai terlalaikan dia dari sholat asar berjamaah di Madinah. Dia pulang ternyata orang sudah bubar daripada sholat asar. Apa yang dia katakan jemaah sekalian ini maksudnya tingkatan orang yang memang langsung dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang menjadi saksiku, hasil panen kebunku sebentar lagi yang mau dipanen, semuanya saya akan tebus hasilnya, saya sedekahkan untukmu ya Allah, karena saya tersibukkan dengan itu sehingga saya terlalaikan dari sholat asar berjamaah di masjid. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Bagaimana kalau yang tidak sholat? Bagaimana kalau yang sering-sering alpa dalam sholatnya? Atau mungkin penjelasan yang lebih dalam, bagaimana kalau kita sering masbuk di dalam sholatnya, sering terlambat di dalam sholatnya? Bagaimana kalau kita ini tidak sholat berjamaah di masjid? Sungguh Masya Allah, takatsur. Yang lebih parah lagi, kita ini tidak ada yang kita miliki, tidak ada sesuatu yang kita bangga-banggakan di dunia ini yang kita harus bermegah-megahan di dalamnya. Contoh misalnya, mobil juga kagak, rumah juga tidak bagus, motor juga tidak bagus. Tapi kok sampai ketika kita ini tidak memiliki sesuatu yang kita banggakan, yang kita megah-megahkan,
tapi kok tetap kita ini terlalaikan daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah, sungguh lebih merugi lagi, karena di dunia tidak dapat apa-apa yang dibanggakan, apalagi di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, sampai kapan keinginan ini jemaah sekalian? Sampai kapan keinginan kita terhadap dunia ini selesai? Ya, Allah ingatkan bahwa keinginan, kerakusan kita terhadap dunia ini bisa selesai atau bisa putus hatta zurtumul maqabir, sampai kita ini masuk ke dalam kubur, maksudnya sampai kematian itu datang. Itu baru selesai. Cita-cita, angan-angan, rakusnya terhadap dunia itu baru selesai kalau kita ini sudah masuk kuburan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kerakusan, keinginan, kecintaan kalian terhadap dunia ini Allah ingatkan, dan itu tidak bisa dibantah kata Allah, dan itu watak dan nafsunya manusia. Sampai kapan keinginan terhadap dunia selesai? Sampai kalian mati, bahkan sampai kalian ketika masuk ke dalam kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Allah ingatkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ketika ini waktu yang cukup lama dari sejak kalian balik sampai kalian mati ini, waktu yang kalau hitungannya dunia itu lama begitu. Jangan sampai waktu dan nafsu keinginan kita terhadap dunia yang Allah katakan baru selesai, baru tidak ada lagi harapan untuk diri ketika kita meninggal dan masuk ke dalam kuburan. Jangan sampai, kata Imam Ibnu Katsir, dari sejak kita balik sampai kita mati ini, kita terlalaikan terus dengan bermegah-megahan terhadap dunia. Kita terlalaikan terus dari ibadah dan taat kepada Allah, hanya sekedar mengumpulkan dunia. Na'udzubillah, apalagi na'udzubillah, apalagi kalau dari sejak kita balik sampai matinya kita, sampai kita masuk kuburan ini, hidup kita diisi dengan maksiat, mencari rezekinya, mencari nafkahnya dengan cara yang haram, dan mendapatkannya dengan cara yang haram. Kemudian kita gunakan isi dunia kita ini sampai mati ini, na'udzubillah, dengan perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah. Maka masya Allah, hatta zurtumul maqabir. Bahkan di sini dikatakan hatta halaktum wasiltum minal mauti wadafantum fil maqabir, sampai kalian hancur, sampai kalian datang kematian, sampai kalian dikebumikan di kuburan. Itu baru selesai urusan kehidupan dunia. Maka Allah ingatkan dari sejak kita balik sampai datangnya kematian ini, jangan sampai kita terlalaikan terus dari perkara ibadah dan taat kepada Allah. Kalau masya Allah cepat ingat Allah, ketika kita ini terlalaikan sedikit pun, malas sedikit pun, ingat Allah. Astagfirullah. Dan selalu berusaha, niatkan apa yang kita miliki ini kita sumbangkan kepada Allah. Niatkan pakaian kita, mobil kita, apa segala, niatkan kita sumbangkan untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saufa ta'lamun." Sekali-kali jangan, kata Allah. Sekali-kali tidak. Ini Allah ingatkan kepada kita dengan firman yang sama. Kalla. Jangan sekali-kali begitu Mas. Wahai orang-orang Islam, wahai Bapak, jangan sekali-kali kalian setelah aku sampaikan ayat pertama dan ayat kedua tadi ini, saya ingatkan kepada kalian, kata Allah, jangan sampai kalian ini terlalaikan dari ibadah dan taat kepadaku. Ya, jangan sampai bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki di dunia ini,
Jangan sampai melalaikan kalian dari ibadah dan takwa. Jangan sekali-kali. Saufa ta'lamun. Kelak kalian benar-benar akan mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalian benar-benar akan mengetahui bagaimana dahsyatnya sakratul maut. Ini pertama peringatan Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, maksudnya ke tafsirannya, jangan sekali-kali kalau sampai kalian ini bermegah-megahan, berbangga-bangga diri dengan apa yang kalian miliki di dunia ini, sampai melalaikan kalian dari ibadah dan taat kepadaku, kata Allah, kelak kalian akan mengetahui. Yang pertama apa? Dahsyatnya sakratul maut. Bahkan Nabi SAW berdoa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankanlah beban kami ketika kami mau dicabut nyawa kami. Bebankanlah ringan kami ya Allah ketika nyawa kami mau dicabut oleh-Mu ya Allah. Wan najata minan nar. Dan kami berdoa supaya kami diselamatkan dari api neraka. Tentu jemaah sekalian, siksa ketika sakratul maut itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan siksa neraka. Yang kedua, kelak kalian akan mengetahui dahsyatnya, ngerinya, kerasnya siksa kuburan. Jadi dari sakratul maut, kemudian kalau kalian bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki di dunia ini, melalaikan kalian dari ibadah dan taat kepadaku, kata Allah, kelak kalian akan mengetahui dahsyatnya sakratul maut. Ingat kata Allah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini. Kemudian yang kedua, dahsyatnya adab kubur. Dahsyatnya siksa kubur. Kata Rasulullah SAW, yattabi'ul mayyitu salatan yarji'u sunani wa yabqa wahid. Allah ingatkan, Rasulullah SAW ingatkan, wahai umatku, yattabi'ul mayyitu salatan. Sungguh yang mengikuti orang meninggal, jenazah, ketika diantar ke kuburan itu hanya ada 3. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarga besarnya, kemudian yang ketiga adalah amal yang dia perbuat. Yarji'u sunani wa yabqa wahid. Sungguh yang 2 itu pulang, yaitu harta, kemudian harta dan keluarga yang kita miliki, pulang semuanya, tidak bisa menyertai di dalam kuburan. Wa yabqa wahid. Dan hanya 1 yang tersisa yang menyertai kalian sampai berada di kuburan, sampai datangnya hari kiamat, yakni amal yang kalian perbuat. Kalau baik, maka dia akan merasakan nikmat dan kenikmatan kubur yang sungguh sangat luar biasa. Tapi kalau kematiannya, amal yang dia bawa ketika berada di kuburan adalah dosa, dan dia terlalaikan daripada ibadah dan taat kepada Allah, maka siksa kubur yang dia akan terima. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir, kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya datangnya hari kiamat. Kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya ketika kalian dikumpulkan di padang mahsyar. Yang sering saya sampaikan, proses menunggu di padang mahsyar saja 50.000 tahun jemaah sekalian. 50.000 tahun. 1 hari di padang mahsyar, di yaumil akhir, di hari kiamat, di hari akhirat nanti, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun hitungan kita di dunia. Naudzubillah. Ingat, kalau kalian bermegah-megahan di dunia, melalaikan kalian dari taat dan ibadah kepadaku, pasti kalian akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat-ingat semua sekalian. Kemudian, sudah aja? Belum? Sudah aja? Belum ya? Kemudian jemaah sekalian, Masya Allah,
Tsumma kalla saufa ta'lamun. Apa yang kurang peringatan Allah ini kepada kita, Masya Allah. Ditambah lagi di ayat yang keempat, tsumma, kemudian, kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan, wahai orang Islam, wahai orang yang beriman, wahai umat Islam, kata Allah, tsumma kalla, kemudian jangan sekali-kali, sekali-kali tidak, ain sekali-kali, jangan sampai bermegah-megahan, berlebih-lebihan terhadap dunia itu, melalaikan kalian dari ibadah dan taat kepadaku. Karena apa? Saufa ta'lamun. Pasti kelak kalian akan mengetahuinya. Mengetahui tadi itu dahsyatnya sakaratul maut, ngerinya adab kubur, dahsyatnya datangnya hari kiamat, ngerinya ketika berkumpul di padang mahsyar 50.000 tahun, ngerinya ketika menjalani sirat, ngerinya ketika kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekali lagi, ketiga kali ini, sekali-kali jangan sampai kalian tertipu, bermegah-megah, jangan sampai melalaikan kalian dari ibadah dan taat kepadaku. Law ta'lamuna, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Maksudnya ada dua. Seandainya kalian bisa melihat sebagaimana aku yang menciptakan neraka, aku yang menciptakan sakaratul maut, aku yang menciptakan adab kubur. Seandainya kalian mengetahui dengan mata kepada kalian merasakan, pasti kalian akan merasakannya. Dan pasti kalian, kata Allah, benar. Yang kedua ini tafsirnya, pasti benar-benar kalian akan merasakan apa yang aku sebutkan sebelumnya. Artinya apa? Pasti kalian merasakan ngerinya, dahsyatnya sakaratul maut. Kalian pasti dengan benar-benar, ya, kalian akan mengalaminya, kalian akan merasakannya ketika nanti ada kubur, ketika nanti datangnya hari kiamat, ketika datangnya nanti di padang mahsyar, ketika di sirat, kemudian ketika masuk nerakanya Allah. Pasti, kata Allah, kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan mata kepala kalian, dengan kedua mata kalian, pasti kalian akan mengetahuinya, kalian akan melihatnya, kalian akan merasakannya. Ini secara singkat, ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian la tarawunnal jahim. Nah ini, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu. Ya, terakhir ini karena yang puncaknya itu kan neraka. Pasti kalian akan melihat dahsyat dan ngerinya neraka jahim. Ada dalam sebuah hadis, cuman tidak dikomentari bahwa hadis ini sahih atau tidak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika para malaikat yang bukan menjadi pekerjaannya untuk menjaga neraka, dan para nabi dan rasul ketika melewati sirat dan sudah melewati sirat itu, tiba-tiba neraka jahanam itu menggaung gitu, sekali gaungan gitu, sekali teriakan neraka jahanam itu, tiba-tiba para malaikat dan para nabi dan rasul itu duduk dalam keadaan sujud, ya, duduk dalam keadaan sujud karena ngerinya, dahsyatnya suara neraka jahanam yang mereka lewati di atas ngerinya, ya. Para nabi dan rasul, para malaikat seperti itu. Satu kali dia berteriak neraka itu, seperti itu malaikat dan para nabi dan rasul duduk terharu ngeri, tidak mau lagi mendengar ngeri dan dahsyatnya siksa neraka itu. Baru gaungannya saja, baru teriakan neraka saja. Bagaimana siksanya, Ibnu Fidin arsyadani wa arsyadukumullah. Maka di sini la tarawunnal jahim, kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam. Kalian pasti akan melihat dengan mata kepala dan kalian akan merasakan siksa dan dahsyatnya neraka jahanam itu. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian pasti dengan sepasti-pastinya
akan melihat neraka jahanam itu ainal yakin, dengan ini, dengan mata kalian. Pasti, kata Allah. Masya Allah. Ini apalagi yang kurang dari peringatan Allah kecuali lemahnya iman kita. Apalagi yang kurang dengan peringatan Allah yang berkali-kali ini, kecuali apa? Kecuali kurangnya ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan sejauh dini, surah-surah pendek yang kita sudah hafal ini, sehingga nanti ketika salat sunnah bacalah ayat-ayat yang kita sudah tafsirkan ini, sehingga lebih memperdalam kehusuan kita di dalam salat. Dan dengan kita sering membacanya ketika di salat sunnah ini akan menjadi tazkirah, peringatan bagi kita supaya jangan sampai kita ini terlalaikan daripada ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masya Allah. Allah tutup. Jangan kalian berbangga-bangga diri, bermegah-megahan dengan apa yang kalian miliki di dunia ini. Saya biarkan lepas begitu saja terhadap kalian. Tidak. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat nanti benar-benar seluruh nikmat yang kalian peroleh itu akan ditanya, akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Jemaah sekalian, coba di dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa banyak riwayat yang menjelaskan tentang Masya Allah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk barengan bersama dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian bertamu di salah satu sahabatnya, kemudian sahabatnya itu sahabat Ansor itu menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jamuan kurma dan air minum. Setelah mereka menikmati kurma dan air minum itu, sembari Rasulullah SAW mengeluarkan air mata. Kemudian Abu Bakar dan Umar bertanya, ya Rasulullah, kok kita lagi menikmati kurma, kemudian menikmati air yang sejuk dan dingin ini, tiba-tiba engkau menangis. Kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah, apa yang kita baru nikmati tadi, yaitu kurma dan air tadi, wallahi demi Allah, kita pasti akan ditanya tentang ini. Apa tadi? Kurma dan air minum. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kalau kurma dan air minum saja, sampai Nabi SAW bersumpah bahwa Allah akan menanyakan nikmat itu kepada kita. Sekarang pertanyaannya, nikmat apa yang telah kita peroleh di dunia? Nikmat bernapas. Berapa ratusan kali kita bernapas di di dunia ini? Sehari ini sudah berapa kali kita bernapas? Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Kalau kurma sama air saja, kata Nabi SAW, akan ditanya nanti di yaumil akhir. Kita tentunya dengan nikmat-nikmat yang lain tentu lebih akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, sebagaimana yang saya jelaskan dari awal tadi, niatkan seluruh perkara ibadah kita yang mubah-mubah ini, niatkan kita persembahkan untuk Allah. Niatkan, sehingga ketika ditanya tentang masalah nikmat, Allah lebih mengetahui keinginan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Fir'aun itu, dimasukkan ke dalam api itu, Nabi Ibrahim tidak berdoa hasbunallah wa ni'mal wakil dengan suara yang keras, tapi suara hati. Masuklah dia, tapi dengan suara hati. Sebelum masuk ke api itu, suara hati, Allah mendengarnya, sehingga memerintahkan kepada api, ya narukuni bardan wassalamun ala Ibrahim. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada antum sekalian, mari hari demi hari ini jangan sampai kita luput untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu memperdalam tawakal kita, rojak kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menambah hal-hal seperti ini akan menambah keimanan kita kepada Allah, akan menambah
dan akan menseriusi Allah supaya Allah selalu membimbing kita dan memberikan petunjuk kepada kita. Ikhwanu fillah arsyadakumullah. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk pribadi saya dan antum sekalian. Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini berbarokah untuk diri kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.